وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kemudian kesalahan seputar Idul Adha. Jadi ini kesalahan-kesalahan pada Dzulhijjah ya. Jadi ada kesalahan terkait dengan Arafahnya, kesalahan terkait dengan amalan puasanya, makanya ini kesalahan seputar Idul Adha-nya. Yang pertama, berarti ini tanggal berapa? 10 Dzulhijjah. Yang pertama, tidak melaksanakan sholat id tanpa udzur yang diterima oleh syariat. Jadi ada orang-orang yang kemudian ngenteng wis sholat ngombe turu gitu kan. Berkondisi bengi takbiran nanti jam telu, bahkan mungkin orang sholat subuh, maka ini musibah ya. Nah, maka orang-orang yang kemudian tahu kalau besok adalah hari raya Id dan itu cuma terjadi setahun sekali, 2 kali untuk 2 Id gitu kan, maka sebaiknya mempersiapkan diri untuk besok pagi. Sebagian mereka berdalih bahwa hukum sholat Id adalah sunnah dan apabila dikerjakan adalah pahala, sedangkan yang tidak dikerjakan maka tidak berdosa. Maka anggaplah misal hukumnya adalah sunnah tanpa meninjau perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hukum sholat Id. Artinya ada ulama yang berpendapat wajib. Lalu mengapa yang menjadi perhatian adalah tidak mengerjakan karena tidak berdosa? Bukankah malah ingin mendapat pahala mengerjakan? Bukan Nabi SAW memerintahkan, semoga Allah memberi petunjuk kita. Jadi gini loh, kalau kamu lihat amalan yang hukumnya sunnah, kalau nggak dikerjakan nggak dosa, tapi dikerjakan berpahala, harusnya kamu jangan fokus untuk meninggalkan, fokus untuk mengerjakan. Usahakan untuk mengerjakan. Kok kemudian luput, insya Allah nggak dosa. Gitu, orang beriman itu gitu. Jangan dibalik. Alah, ini sunnah, rasa, Nah, ini justru orang yang tidak paham keutamaan. Ya, jadi jangan cuma ngejar yang wajib, tapi kejarlah yang sunnah, karena ketika kita menghargai yang sunnah, maka insya Allah yang wajib itu akan kita lebih kita perhatikan. Tapi kalau yang sunnah kita remehkan, maka yang wajib pelan-pelan juga akan kita tinggalkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu senang ketika seorang hamba itu beramal yang wajib kemudian diiringi yang sunnah, ya kemudian Allah akan mendekat kepada hamba-hamba yang seperti itu. Kemudian dalam hadis yang lain, ya orang-orang yang kemudian mengamalkan yang sunnah itu akan menjadi penutup kekurangan-kekurangan pada amal yang wajibnya, sehingga kalau sholat-sholat atau amal-amal wajibnya ada kekurangan, Allah merintahkan kepada malaikat, cek yang sunnah-sunnahnya, kerjakan enggak. Nah itu bisa jadi tambahan, penambal, penutup atas kekurangan amal-amal wajib. Jadi sunnah itu justru jangan diniatkan untuk ditinggalkan, tapi malah dikerjakan. Kok kemudian repot, sibuk, atau ada urusan, ada apalah kepentingan yang nggak bisa ditinggalkan, maka kalaupun kepepet akhirnya sunnah itu tertinggal atau nggak kita kerjakan, maka insya Allah itu nggak apa-apa. Itu kalau kita ngambil pendapat bahwasanya sholat itu adalah sunnah. Padahal ada ulama yang berpendapat sholat itu wajib. Kemudian yang kedua, tidak mengenakan pakaian yang terbaik yang dimiliki. Jadi ada orang yang itu kalau sholat Idul Fitri itu harus pakaian baru, tapi kemudian Idul Adha pakaian seenaknya tinggu gitu kan. Apakah harus baru? Ya enggak juga gitu. Tapi paling enggak pakaian terbaik yang kita punya. Izin no, kan itu udah dipakai, maksudnya Idul Adha dipakai lagi. Ya oke, yang terbaik yang kedua. Maka di sini mereka membedakan antara Idul Fitri dengan Idul Adha. Idul Fitri pakainya bagus-bagus, harum-harum, bersih-bersih. Berbeda dengan Idul Adha yang ala kadarnya. Ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW memerintahkan kita untuk pakaian-pakaian terbaik ketika kita akan melaksanakan sholat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Kemudian kesalahan lagi yang ketiga adalah mengkhususkan Idul Adha untuk ziarah kuburan orang tua dan karib kerabat yang sudah meninggal. Jadi nggak ada sebab ya dalil yang kemudian memerintahkan kalau Idul Fitri atau Idul Adha, mobil khusus dalam pembahasan kita adalah Idul Adha, untuk ziarah kubur. Kok ngepasi misal kita pulang, kita orang luar kota, kita pulang ke kampung halaman, qadarullah makam orang tua kita ya di kampung halaman, nah itu ngepasi sembari kita pulang, sembari kita mudik, kita ziarah kubur tidak apa-apa. Tapi kalau meyakini pada Idul Fitri atau Idul Adha harus ziarah kubur, kalau enggak nanti doanya enggak keterima lah, apalah gitu, maka itu butuh dalil. Kalau nggak ada dalil maka tidak usah dikerjakan seperti itu ya. Jadi kalau kita harus lihat tuh niatnya, nawaitunya seperti apa. Wallahu taala. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.